Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega SPDI MPDI yang telah mempersilahkan kami berdua, saya Haula dan rekan saya Mbak Unaisah untuk menyampaikan materi mata kuliah Filsafat Ilmu pada hari ini yang bertemakan dengan pendekatan-pendekatan dalam pengembangan ilmu dan penerapan filsafat ilmu. Baik, langsung saja. Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan ilmu dan penerapan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan terdapat beberapa pendekatan filosofis yang digunakan untuk memahami dan membangun teori-teori ilmiah. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam praktik penelitian dan aplikasi ilmu. Selanjutnya, pengetahuan filsafat ilmu. Secara definisi, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mengkaji hakikat, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara ruang lingkup, filsafat ilmu mencakup pembahasan tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika dalam konteks pengembangan ilmu. Dan tujuan dari filsafat ilmu adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses produksi, validasi, dan aplikasi pengetahuan ilmiah. Selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan-pendekatan filsafat ilmu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pendekatan positivisme. Dan pendekatan positivisme ini terdapat 3 kelompok atau 3 segi. Dalam segi karakteristik, positivisme menekankan pada pengamatan empiris, verifikasi, dan analisis data kuantitatif untuk membangun teori ilmiah. Secara segi kekuatan, pendekatan ini menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji secara empiris dan divalidasi secara objektif. Dan dalam segi kelemahan, positivisme dianggap mengabaikan aspek-aspek subjektif, kontekstual, dan nilai-nilai dalam pengembangan ilmu. Berikutnya yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Ini juga dibagi dalam 3 segi atau 3 kelompok. Dalam segi karakteristik, konstruktivisme memandang pengetahuan secara hasil konstruksi aktif oleh individu berdasarkan pengamalan dan interaksi sosial. Dalam segi kekuatan, pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami peran subjektivitas, konteks, dan nilai-nilai dalam pengembangan ilmu. Dan dalam segi kelemahan, konstruktivisme dianggap kurang menekankan validitas objektif dan kemampuan generalisasi pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir adalah pendekatan kritis. Dalam segi karakteristik, pendekatan kritis berfokus pada analisis kritis terhadap asumsi, ideologi, dan struktur sosiopolitik yang mempengaruhi pengembangan ilmu. Dalam segi kekuatan, pendekatan ini memungkinkan mengkaji isu-isu etika, nilai, dan kepentingan dalam praktik ilmiah. Dan dalam segi kelemahannya, pendekatan kritis dianggap kurang memperhatikan validitas prosedural dan objektif dalam produksi pengetahuan ilmiah. Dan ini adalah tabel dari perbandingan pendekatan positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Ini adalah rangkumannya dari yang tadi saya jelaskan. Positivisme secara dalam segi karakteristiknya empiris, verifikasi, kuantitatif. Sedangkan konstruktivisme dalam segi
karakteristiknya konstruksi aktif dan kontekstual. Dan kritis dalam segi karakteristiknya analisis kritis, ideologi, dan etika. Positivisme secara dalam segi kekuatan, objektif teruji empiris. Dan konstruktivisme dalam segi kekuatan memahami peran subjektivitas, dan kritis dalam segi kekuatan mengkaji isu etika dan nilai. Kemudian dalam segi kelemahan, positivisme dalam segi kelemahan mengabaikan subjektivitas, sedangkan konstruktivisme dalam segi kelemahannya kurang menekankan objektivitas. Kemudian kritis dalam segi kelemahannya kurang prosedural dan objektif. Berikutnya adalah integrasi pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan komplementer, yaitu mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu. Yang kedua adalah perspektif holistik, yaitu memandang ilmu sebagai suatu sistem yang saling terkait antara teori, metodologi, dan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga adalah sinergi interdisipliner, yaitu mengeksplorasi potensi kolaborasi dan pertukaran ide antara disiplin ilmu untuk menghasilkan inovasi. Kemudian berikutnya adalah penerapan filsafat ilmu. Sains alam, yaitu filsafat ilmu memberikan landasan epistemologi dan metodologis bagi pengembangan ilmu-ilmu alam. Dan ilmu sosial, filsafat ilmu membantu memahami dimensi subjektif dan kontekstual dalam ilmu-ilmu sosial. Sedangkan teknologi, filsafat ilmu mengkaji implikasi etis dan dampak sosial dari pengembangan teknologi. Berikutnya adalah tantangan dan peluang. Tantangannya adalah mendamaikan perspektif yang berbeda dan membangun integrasi yang sinergis antara berbagai pendekatan. Peluangnya adalah mengembangkan kerangka pemikiran yang lebih kaya, holistik, dan transformatif dalam pengembangan ilmu. Kolaborasinya adalah memperkuat kerjasama antar disiplin ilmu untuk menghasilkan inovasi dan solusi komprehensif. Kesimpulannya adalah pengayaan wawasan. Filsafat ilmu memperkaya wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengembangan ilmu. Integrasi pendekatan mengintegrasikan berbagai pendekatan filsafat ilmu dapat menghasilkan pemikiran yang lebih komprehensif. Sedangkan peran filsafat ilmu sendiri ini adalah memainkan peran kunci dalam menjaga etika, nilai, dan dampak sosial pengembangan ilmu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti didiskusikan di grup mata kuliah. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Jika ada salahnya, datangnya dari kami dan setan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.